Assalamualaikum. Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam. Do you know that saying salam is a good practice? Allah likes it. Let's say salam to everybody. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. May peace be upon you, mommy dear and daddy too. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning Soleh-Solihah. How are you today? Mana suaranya? How are you today? I am fine, thank you. Hai Soleh dan Solihah, hari ini Ustazah akan memberikan video pembelajaran kepada kalian semua, yaitu pembelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Nah, hari ini kita masih memasuki tema 1 dan subtema 1 tentang hidup rukun yang ada di rumah. Sebelum Ustazah memulai pembelajarannya, are you ready to study? Lebih kuat. Are you ready to study? Yes, I am ready. Oke, Solih dan Solihah, sebelum kita memulai, Ustazah awali dengan hadis tentang keutamaan belajar Al-Quran. Nah, sekarang kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3, go. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Kita ulangi sekali lagi. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Artinya, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian kita murojaah. Kemudian kita talaki lagi doa bercermin. Alhamdulillahi kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Oke, repeat again. Alhamdulillahi kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Once more again. Alhamdulillahi kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Nah, kita akan masuk ke dalam tema 1 tentang hidup rukun, subtema 1 hidup rukun di rumah. Pembelajaran kita yang pertama yaitu pelajaran SBDP, mengenal elemen musik melalui lagu. Nah, setelah ini akan Ustazah putarkan lagu Ramah dan Sopan. Solih dan Solihah yang ada di rumah bisa menyimak lagu berikut. Check it out. Bukan yang congkak, bukan yang sombong, yang disayangi, handai dan tolan. Hanya anak yang tak pernah bohong, rajin belajar, beramah dan sopan. Oke, Solih dan Solihah, setelah kita mendengarkan lagu Peramah dan Sopan tadi, apakah kalian bisa membedakan panjang pendek bunyi pada lagu tersebut? Iya, betul sekali. Bunyi yang panjang itu akan terdengar lebih lama dibandingkan bunyi yang pendek. Nah, pada lagu tersebut, kita bisa memberikan simbol bulat hitam pada bagian lagu yang dinyanyikan pendek. Sedangkan kita bisa memberikan tanda garis pada bagian lagu yang dinyanyikan dengan panjang. Di sini kita contohkan untuk bait 1 dan bait kedua. Pada lirik lagu yang pertama, kita berikan tanda titik, kemudian garis, 2 garis panjang pada syair congkak. Itu dinyanyikan dengan panjang. Kemudian bukannya sombong, itu dinyanyikan
pendek terlebih dahulu, baru dinyanyikan dengan cara panjang untuk kata sombongnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini kita akan menirukan ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan pada suatu cerita atau lagu anak-anak. Nah, kita bisa menjelaskan ungkapan dalam teks. Ungkapan itu adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna baru. Jadi ungkapan itu adalah kata yang asing yang belum pernah kalian dengarkan. Dia memiliki makna dalam suatu kata. Contohnya, pada teks di bawah ini, Dedi adalah anak yang murah hati. Ia selalu berbagi dengan adiknya. Ia juga selalu membantu orang tua. Ayah, ibu, dan adik sangat menyayangi Dedi. Nah, pada teks ini, yang termasuk ungkapan adalah kata dari murah hati. Nah, ini termasuk suatu ungkapan. Kemudian kita bisa mencari kata ungkapan pada lirik lagu Peramah dan Sopan. Nah, kira-kira Ananda Soli dan Solihah bisakah menemukan mana yang termasuk ungkapan pada lagu berikut? Ya, betul sekali, yaitu ada di congkak. Congkak ini berarti sombong. Kemudian mana lagi yang termasuk ungkapan? Iya, good job. Ada di handai dan taulan yang berarti kawan, teman, ataupun sahabat. Nah, sekarang Ustazah punya teks tentang judulnya Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Oke, mari kita bacakan bersama-sama. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, kita bisa mencari kata ungkapan pada teks ini, yaitu pada kata buah tangan. Buah tangan di sini yang berarti oleh-oleh. Kemudian mana lagi Solih dan Solihah yang termasuk makna ungkapan? Iya, ada di kata buah hati. Ini termasuk ungkapan yang berarti anak. Jadi buah tangan dan buah hati itu bukan buah yang berbentuk tangan ataupun buah yang berbentuk hati. Oke, Solih dan Solihah, kita lanjutkan pembelajarannya. Oke, Solih dan Solihah, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, di sini kita akan belajar tentang menyebutkan kalimat ajakan dalam lagu. Nah, Ustazah ambilkan contohnya, yaitu pada lagu Menanam Jagung. Pada syair lagu Menanam Jagung terdapat ajakan untuk menanam jagung bersama. Pada lagu yang berisi kalimat ajakan biasanya terdapat kata ayo dan kata mari. Oke, coba kita lihat lirik lagu pada lagu Menanam Jagung. Nah, Solih dan Solihah, bisa kan menyanyikan lagu Menanam Jagung? Iya, di lagu Menanam Jagung ini, pada lirik yang pertama, bait pertama ini adalah suatu kalimat ajakan, di mana ciri-cirinya di kalimat ini terdapat kata ayo. Jadi jika suatu kalimat itu mempunyai kata ayo atau mari, itu merupakan kalimat ajakan. Oke? Kemudian di sini ada yang namanya kalimat perintah pada teks percakapan. Kalimat perintah itu digunakan untuk meminta kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Contohnya, ibu meminta Udin untuk membantu mencuci piring. Itu merupakan kalimat perintah yang dilakukan oleh ibu kepada Udin. Ciri-cirinya, yang pertama menggunakan akhiran lah atau kan. Kemudian akhir kalimat menggunakan tanda seru. Oke,
Jadi ada 3 ciri-ciri ya. Yang pertama menggunakan akhiran lah, yang kedua menggunakan akhiran kan, dan menggunakan tanda seru di akhir kalimat. Contohnya nih, Ustazah berikan. Contohnya, di sini ibu gurunya mengatakan, "Beni, tolong bantulah ibu membawakan kertas tugas ini ke ruang guru." Nah, di perkataan ibu guru ini, dia memiliki ciri-ciri kalimat yang berakhiran lah dan menggunakan tanda seru. Kemudian jawab Beni apa? "Baik, Bu." Jadi Beni mau menolong sang ibu guru. Oke, selanjutnya. Di sini kita akan belajar tentang kalimat penolakan pada teks. Kalimat penolakan ini berkaitan dengan jawaban ajakan seseorang. Nah, penolakan ini maksudnya tadi kalau orang mengajak kita, "Ayo Beni, kita pergi ke perpustakaan." Jawabannya itu bisa apakah dia menolak ataukah dia mengiyakan. Dan di sini kita akan belajar tentang penolakannya. Kalimat penolakan hendaknya diucapkan dengan santun, yaitu ditandai dengan kata maaf dan tidak. Jadi kita harus menambahkan kata maaf agar terdengar lebih santun. Nah, contohnya di sini ada Dedi dan Jonas. Nah, di sini Jonas berkata kepada Dedi, "Dedi, nanti sore kita belajar bersama di rumahmu ya." Terus jawaban Jonas, dia berkata, "Maaf Jonas, nanti sore aku ada acara dengan orang tua, jadi aku tidak bisa belajar bersama dulu." "Baiklah, tidak apa-apa Dedi." Jadi percakapan ini, si Dedi melakukan penolakan terhadap Jonas karena dia ada acara keluarga. Sebelumnya dia diajak oleh Jonas untuk belajar bersama di rumahnya si Dedi. Oke, Soli dan Solihah, itu saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tadi kita sudah belajar SBDP tentang panjang pendek pada lagu. Kemudian bahasa Indonesianya kita belajar tentang kalimat ungkapan, kemudian kalimat ajakan, kalimat perintah, dan yang terakhir ini kalimat penolakan. Oke, Soli dan Solihah, udah paham semuanya? Oke, good job. Nah, sebelum kita menutup pembelajaran kita, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Oke, mari kita bacakan bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.